Ya. Kemudian juga Nabi mengatakan, "Lau kuntu amiran ahadan an yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha li idhami haqqiha." Kalaulah saja aku dibolehkan untuk menyuruh seorang agar sujud kepada yang lainnya, niscaya aku perintahkan istri sujud kepada suaminya karena besar haknya. Begitulah. Maka jangan pernah menentang ajakan suami. Jangan pernah ada alasan, saya ini capek Ustaz, dari pagi lah saya ini masaklah, inilah itu dan lain sebagainya, ya kan? Memang hidup di dunia kan capek, Ibu. Siapa yang tidak capek? Hidup di dunia ini capek. Tidak ada yang tidak capek, ya kan? Semua jadi ibadah gitu ya. Makanya sekecil apapun dalam urusan rumah tangga itu jadi ibadah, Bu. Contoh, Bu, pandangan, an-nazar. Apabila seorang pasangan memandang pasangannya yang lain, suami memandang istrinya, istri memandang suaminya, nazaran, dengan pandangan yang menyenangkan, maka Allah akan buat pandangan itu menjadi pandangan rahmat, Bu. Jadi kalau ibu memandang suaminya karena sayang, karena cinta, maka Allah ganti pandangan ibu itu menjadi pandangan rahmat kepada suaminya. Ya, Bu, ya. Nah, jadi jangan sekali, kadang-kadang gara-gara masalah kecil pandangan sudah berbeda. Istrinya pengen dibelikan apa sama suaminya kan, mungkin sudah janji tak sebulan 2 bulan mau belikan cincin umpamanya gitu ya. Bang, abang kan udah janji mau belikan cincin 5 gram jadilah bang, katanya. Kata abangnya, nantilah, belum ada uang. Mulai pandangannya sinis, beda tuh. Kan? Jangan, Bu, ya. Jangan seperti itu. Kalau bisa stabilkan sajalah pandangan itu. Nggak perlu kemudian gara-gara itu kemudian sinis pula gitu. Supaya suaminya dibuat pula persoalan, supaya suaminya betul-betul belikan ibu emas. Dibuat gara-gara lah bahasanya kan. Jadi mandang saja pahala. Apalagi kalau lebih daripada itu, turun dari pandangan ke lisan, senyum. Senyum ini terkadang pengaruhnya lebih besar dibandingkan bicara, Bu. Ya. Senyum itu bisa lebih besar pengaruhnya dibandingkan orang bicara, merayu, ya. Tetapi senyum itu pengaruh luar biasa. Saking berpengaruhnya senyum itu sampai Rasul mengatakan, loh, tabassumuka li akhika sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu itu dianggap sedekah. Loh, bagaimana kalau seorang istri senyum kepada suami? Tidak pernah senyum terus, kan enak, Bu, kalau orang senyum terus. Ya, kayaknya suami itu kayaknya tenang, kayak pengen pulang terus. Walaupun merasa salah itu, kalau nengok senyum istrinya itu tenang, Bu. Ya. Tapi kalau ibu sudah menampakkan apa namanya, wajah seramnya ya, gimana suami akan tenang? Senyumlah, walaupun ada masalah senyum. Terkadang aneh, ada seorang istri lagi masalah dengan suaminya, tiba-tiba ada telepon dari kawannya. Sempat-sempatnya dia tertawa dengan kawannya di saat dia sedang bermasalah dengan suaminya. Padahal tertawa dan senyum kepada kawannya dalam telepon itu dibuat-buat karena hatinya dia sedang dongkol gitu loh. Kalau dia bisa membuat senyum pura-pura kepada kawannya seolah-olah tidak ada masalah, kenapa tidak bisa buat pura-pura senyum kepada suaminya, Bu? Kan gitu ya? Kan aneh jadinya. Kok sama orang bisa pura-pura, kok sama suami tak bisa pura-pura gitu ya? Buatlah senyum pura-pura, ada apa-apa senyum pura-pura. Masalahnya gini, Ustaz, saya kalau senyum-senyum kepada suami apa kau katanya? Ada apa? Ya karena ibu jarang senyum. Jadi kalau ibu senyum, suami udah deg-degan tuh jadinya. Ini jangan-jangan ada maunya nih kan gitu ya. Nah, tapi kalau orang senyum terus kan nggak curiga suami itu. Ini jarang senyum, sekali senyum pasti ada apa-apa itu di balik senyum tuh. Makanya apalagi kalau tambah daripada pandangan senyum sampai kepada kata-kata, sampai kepada perbuatan. Maksudnya perbuatan itu ibu menyenangkan suami, betul-betul menyenangkan gitu ya. Mampu menjaga badan, mampu menjaga badan. Ini enggak gitu ya. Makin bulan kok makin tambah lah beratnya ini. Timbangannya sampai jarumnya nggak ada lagi angkanya. Ya, jadi jagalah penampilan, jaga pakaian, jaga semuanya, nggak masalah. Saya sudah tua, Ustaz. Nggak ada, agama itu nggak ada tua, nggak ada muda. Ya, agama itu semua sama.
Ya, mau tua, mau muda, mau baru kawin, mau sudah lama kawin, semua sama. Karena inti rumah tangga itu adalah mencari redha. Sementara suami itu ibaratnya ibu bagi suami. Kalau keridhaan Allah itu di tangan seorang ibu bagi suami, maka keridhaan Allah bagi istri ada di tangan suami. Mana dalilnya? Lihat hadis selanjutnya. Ungduri aina anti minhu fa innahu jannatuki wa naru. Berkata Aman bin Muhsan, aku pernah menceritakan suamiku kepada Nabi SAW. Lalu dia mengatakan, kata Nabi SAW ketika dia mengatakan, bagaimana kondisimu dengan suamimu? Kata wanita ini, aku sudah berusaha keras membahagiakan suamiku kecuali apa yang aku tidak sanggup, kata wanita ini. Maka Rasul bersabda, lihatlah di mana posisimu di hadapan suamimu. Karena suamimu bisa menjadi sorgamu dan juga bisa menjadi nerakamu. Jadi yang menentukan sorga dan neraka seorang anak wanita itu, istri itu adalah suaminya. Beda dengan suami. Kalau suami yang menentukan sorga dan neraka ibunya, orang tuanya, karena haknya lebih besar dibandingkan kepada istri dan anaknya. Beda dengan istri, ya kan? Kalau istri yang lebih berhak kepada suami. Adapun orang tuanya nomor dua. Kalau suami orang tuanya nomor pertama, istri dan anaknya nomor kedua. Makanya di mukadimah saya katakan, jangan ibu ajari suami durhaka kepada orang tua. Jangan. Laki-laki itu berakal, Bu. Dia tahu bagaimana cara membahagiakan. Ya. Walaupun sebenarnya orang tua, dimanapun orang tua, Bu, ketika melihat anaknya sukses itu pasti dia senang. Dia senang. Terkadang ada sebagian orang tua itu tidak peduli dengan anaknya. Mau anaknya itu public figure, mau anaknya itu mungkin punya jabatan, punya pangkat, pemimpin. Kadang-kadang nggak peduli orang tua itu. Orang tua itu hanya menyokolahkan anak itu supaya anaknya jauh lebih baik dibandingkan orang tuanya. Apalagi orang-orang tua di desa yang tahu bahwa kita ini anaknya, gitu saja, nggak peduli ibu ini jadi apa di Batam ini, suami jadi apa, nggak peduli. Seorang tua itu di mana-mana hanya ingin diberikan kasih sayang kepada dia, gitu ya, dari anaknya. Maka ibu jangan ajari durhaka seorang anak kepada orang tuanya. Arahkan, ingatkan kalau perlu, Bu. Bang, gimana orang tuanya? Gimana? Udah dikirim belum? Udah ditelepon belum? Begitu ya. Dia didoakan belum itu kalau sudah meninggal, sedekahlah untuk orang tua abang. Begitu harusnya. Bukan ngalang-ngalangi gitu ya. Makanya penting sekali. Mungkin saya pernah cerita ya, saya dengar salah satu ustadz itu, Ustadz Pekanbaru kalau nggak salah itu, menceritakan tentang aduan seorang ibu kepada anaknya. Gara-gara anaknya itu dilarang-larang istrinya tidak boleh nelpon sama orang tuanya. Padahal anaknya ini sukses, secara dunia sukses. Jadi ibunya itu nelpon dari kampung. Assalamualaikum nak. Waalaikumsalam. Kata ibunya, nak, sudah lama hampir 1 tahun kau tidak telepon aku. Kata anaknya, iya Bu, alasannya sibuk pekerjaan. Padahal istrinya yang menghalang-halangi itu. Kemudian ibunya yang mengatakan, ya sudah, yang penting kau sehat-sehatlah di situ dengan anak binimu. Kemudian 2 bulan selang ibunya telepon lagi, dengar berita bahwa anaknya bisa beli mobil. Oh, senanglah ibunya. Dia mengatakan, nah saya dengar kau beli mobil bagus. Kata anaknya, ya alhamdulillah, kau pandai menyenangkan anak istrimu. Lihat, orang tua itu di mana-mana, kalau dia berakal, Bu, ketika suaminya bisa menyenangkan anak istrinya, itu senang dia. Ya, beda dengan seorang istri apabila seorang suami menyenangkan orang tuanya, tidak senang. Ada istri yang kayak gitu tuh, nggak senang. Tapi kalau orang tua, kalau seorang suami sendiri menyenangkan keluarganya, senang dia. Kenapa? Punya anak yang bertanggung jawab. Kemudian ditelepon lagi gitu kan, nah saya dengar kau punya baru beli rumah gitu ya. Alhamdulillah, kau pandai bertanggung jawab. Akhirnya sampai kepada ceritanya,
mengagetkan karena rupanya istrinya ini suka dengan binatang, suka dengan anjing pula istrinya itu. Jadi suaminya belikan anjing lah, tak tanggung-tanggung harganya 40 juta, beli dari Belanda lagi. Wah, banyak kali tuh, beli anjing saja 40 juta, impor lagi dari Belanda. Akhirnya terdengar sama ibunya, teleponlah ibunya. Nah, apa benar kau beli anjing 40 juta dari Belanda? Kata anaknya, betul bu. Dia nutup-nutupi istrinya. Kata ibunya, dengarkan nak, ini wasiat ibu terakhir kali ya. Kau beli anjing harga 40 juta. Kau buat tempat yang indah untuk anjingmu. Kau beli makan untuk anjingmu pagi, siang, sore, malam. Kau rawat anjingmu pagi, siang, sore, malam. Demi Allah nak, kalau seandainya Allah subhanahu wa ta'ala wafatkan ibumu ini, kemudian Allah ciptakan kembali ke dunia, demi Allah, ibu tidak mau tercipta menjadi seorang manusia, hanya ingin tercipta menjadi seekor anjing supaya ibu bisa melihatmu. Oh, bayangkan, saking sakit hatinya seorang ibu itu. Ya, padahal doa seorang ibu itu satu kali saja bu, satu kali saja seorang ibu itu berdoa, kata Imam Syafi'i, itu sudah cukup, bisa membahagiakan rumah tangga anaknya. Tapi orang tua hari ini banyak mendoakan kebaikan orang tua, bukan hanya sekali, tapi tidak diijabah oleh Allah. Kenapa? Karena anak terlampau banyak menyakiti orang tuanya, sehingga doanya tidak diijabah. Padahal yang namanya orang tua kandung itu cuma satu bu, ayah kandung pun cuma satu. Nggak ada ibu kandung, ayah kandung kedua, itu nggak ada ceritanya. Artinya bahwa kalau masih hidup dan dekat, kunjungi, ajak suaminya. Kalau jauh, telepon, seringlah telepon. Kalau memang sudah meninggal, ajak ke kuburannya, ziarah, kemudian berdoa, bersedekah, kan begitu. Lah harusnya istri mendorong-dorong suaminya untuk melakukan seperti itu. Kemudian Rasul mengatakan, la yanzurullah ila imra'atin la tashkuru li zawjiha wa hiya la tastaghni anhu. Allah tidak akan melihat kepada seorang istri yang tidak bersyukur kepada suaminya sedangkan ia masih membutuhkan suaminya. Dia butuh suaminya tapi dia tidak sayang. Ini wanita terlaknat kan ini. Dan yang terakhir, man kharajat min baiti zawjiha la'anathal malaikatu hatta tarji'a aw tahtum. Barang siapa seorang istri yang keluar dari rumah suaminya tanpa izin suami, maka para malaikat akan melaknat hingga dia kembali atau bertobat. Banyak istri gara-gara bertengkar dengan suami, dia nggak sabar, akhirnya ditinggalkan suaminya, pulang ke rumah orang tuanya. Itu kan banyak tuh kasus-kasus kayak gitu bu ya. Dia nggak baca hadis ini ya, Allah laknat. Kalau ada permasalahan dengan suami, maka cobalah cari solusi berdua. Kalau tidak sanggup, maka libatkan keluarga, atau mungkin ustad-ustad, atau mungkin wejangan-wejangan dari tokoh-tokoh yang mungkin dekat dengan suami, atau bisa mendamaikan, atau bisa menenangkan. Yang jelas jangan terburu-buru keluar, apalagi tanpa izin suami. Itu ada masalah. Tidak ada masalah saja tetap dilaknat. Makanya biasakan bu, keluar ke tetangga saja, izin sama suami. Walaupun suami lagi kerja, WA lah gitu, bang saya mau ke rumah tetangga gitu ya. Minta izin, apa salahnya? Apalagi jauh, apalagi ada masalah ya. Maka ini harus diperhatikan dosa besar yang seperti ini, karena bagaimanapun itu penentu surga dan neraka ibu di hadapan suami. Wallahu a'lam.